Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peradaban Islam pada masa Rasulullah. Kehadiran Rasulullah pada masyarakat Arab ialah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Keberhasilan Rasulullah dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab relatif singkat. Kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliyah, berubah ke jalan orang-orang yang bermoral Islam. Dalam berdakwah, Rasulullah tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tablik, tetapi juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan persoalan. Meskipun dalam menjalankan perintah Allah, Rasulullah mendapat banyak tantangan yang besar dari berbagai pihak. Tetapi atas izin Allah, segala hal yang dilakukan Rasulullah dapat berjalan lancar. Peradaban Islam pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama, fase Mekah. Turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi menjadi tanda dimulainya peradaban Islam di Mekah, yaitu ketika Rasulullah berdiam di Gua Hira, yang ia datangi berkali-kali. Wahyu pertama tersebut ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Khadijah istrinya adalah orang pertama yang mendengar kenabian dan mempercayainya, yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam setelah Rasulullah kembali dari Gua Hira. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Rasulullah sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial atau egalitarisme lebih tepat dibandingkan dengan aspek kenabiannya dengan melaksanakan tablik. Adapun peradaban Islam pada fase Mekah dibedakan menjadi tiga, yaitu dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, dan dakwah di luar Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah kepada keluarga, kerabat, dan para sahabat. Dalam permulaan dakwah Islam, terdapat beberapa sahabat yang mengimani Rasulullah, di antaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Serta beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan dan sejumlah maula atau bekas budak dan beberapa perempuan. Saat itu, Rasulullah menggunakan rumahnya sendiri dan rumah Al-Arkam bin Abi Arkam sebagai tempat pendidikan dalam menyampaikan ajarannya. Adapun materi pendidikannya meliputi penanaman ketauhidan dan Al-Quran. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arkam bin Abi Arkam, dan lain-lain. Mereka itu memperoleh agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri. Setelah 3 tahun Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, turunlah surat Al-Hijr sebagai perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan atau berdakwah secara terang-terangan. Ajakan ini menimbulkan reaksi penentangan dari kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Meskipun demikian, jumlah pengikut Rasulullah makin hari makin bertambah. Mereka terutama terdiri atas kaum wanita, kaum budak, atau bekas budak, pekerja, dan lain-lain. Akan tetapi banyak dari pengikut beliau yang mendapatkan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, khususnya para sahabat yang lemah seperti dari kalangan orang miskin dan para budak. Ajakan terang-terangan ini berlangsung dari tahun ke-4 kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Setelah melakukan dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Rasulullah, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam, yakni mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Rasulullah menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya,
para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat dan berakar pada bangsa Arab. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Rasulullah, dari cara diplomatik disertai bujuk rayu, hingga tindakan kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Selain melakukan dakwah terang-terangan di dalam Mekah, Rasulullah juga melakukan dakwahnya di luar Mekah dengan berdakwah pada jamaah haji yang bukan penduduk Mekah. Ketika musim haji, Rasulullah dalam kegiatan dakwahnya mengutus para sahabatnya untuk berdakwah di luar wilayah Mekah, seperti mengutus Musyab bin Umar ke Yasrib Madinah, Abu Musa al-Ansari ke suatu daerah di Yaman, dan Muaz bin Jabal ke daerah Yaman lainnya. Serta dengan mengirim surat-surat dakwah kepada para kepala suku dan para raja di luar Mekah, seperti kepada Raja Heralikus Kaisar Romawi, Raja Husrau II penguasa Persia, dan Raja Mukaukis penguasa Mesir. Yang kedua, fase Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah, kaum muslim tidak lagi tertindas dan terpinggirkan. Di sini, kaum muslim akan mengubah Madinah menjadi suatu peradaban yang maju dengan serangkaian tatanan politik, sosial, dan ekonomi Rasulullah yang menginspirasi. Pada periode ini, pengembangan Islam ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Seperti pembangunan Masjid Nabawi yang menjadi langkah awal mengubah kota Yasrib Madinah menjadi kota Rasul. Eksistensi Islam di Madinah dilambangkan dengan Masjid Nabawi ini, karena selain sebagai tempat beribadah, masjid ini digunakan sebagai tempat sarana belajar dan mengajar. Selain itu juga terdapat kutab atau sekolah anak-anak sebagai sarana belajar mengajar membaca dan menulis. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar Muslim Madinah dan kaum Muhajirin Muslim Mekah. Rasulullah mengubah prinsip persaudaraan yang awalnya persaudaraan berdasarkan kesukuan, menjadi persaudaraan berdasarkan agama. Setelah itu, melihat kekuatan komunitas Yahudi Madinah yang apabila tidak dirangkul bisa menjadi bumerang di kemudian hari, maka Rasulullah membuat perjanjian damai dengan kelompok Yahudi yang berisi mengenai persamaan harkat dan martabat, kebebasan dalam menjalankan syariat agama masing-masing, serta kesepakatan menjaga dan mempertahankan kedaulatan kota Madinah. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah, yang juga menjadi lompatan besar dalam membentuk negara Islam yang rahmatan lil alamin. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan, karena Madinah adalah sebuah basis pertanian. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan bukan sebuah kesukuan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang suku Aus dan Khazraj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Badui, warga Madinah telah hidup saling bertetangga dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badui. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada kedekatan kekerabatan. Madinah juga memiliki sejumlah warga Yahudi yang mana sebagian besar penduduknya lebih simpatik terhadap monoteisme. Penduduk Yasrib Madinah sebelum Islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu Arab dan Yahudi, yang keduanya ini saling bermusuhan, karena kegiatan dagang di Yasrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan Yahudi. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam, kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik, dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi. Bahkan siasat Yahudi itu mendorong suku Khazraj bersekutu dengan Bani Kainukah Yahudi, sedangkan suku Aus bersekutu dengan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah Perang Buats pada tahun 618 Masehi. Seusai perang, baik kaum Aus maupun Khazraj menyadari akibat dari permusuhan mereka, sehingga mereka berdamai. Setelah kedua suku berdamai dan suku Khazraj pergi ke Mekah, Rasulullah menemui rombongan mereka pada sebuah kemah.
Beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka supaya bertauhid kepada Allah, karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi, dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Rasul, sehingga mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yasrib masuk Islam. Setibanya di Yasrib, mereka bercerita kepada penduduk tentang Rasulullah, dan agama yang dibawanya, serta mengajak mereka masuk Islam. Sejak itu, nama Rasul dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat Arab di Yasrib. Setelah peristiwa Isra dan Miraj, ada suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Perkembangan datang dari sejumlah penduduk Yasrib Madinah yang berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Gejala-gejala kemenangan di Yasrib Madinah telah berada di depan mata, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berpindah ke Yasrib Madinah. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekah untuk mencari perlindungan kepada kaum muslimin yang baru masuk di Yasrib Madinah. Oke teman-teman, itu tadi cerita peradaban Islam pada masa Rasulullah. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.